Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS tahun 2024, yaitu dengan topik tes intelijensi umum atau TIU. Soal silogisme part 4 atau bagian keempat, ada soal HOTS. Nomor 1. Di sebuah kebun, cangkul selalu dipakai dengan sabit. Memakai sabit selalu disertai dengan sarung tangan. A. Jika cangkul tak dipakai, sarung tangan dikenakan. B. Jika sabit dipakai, cangkul tak dipakai. C. Jika sarung tangan tak dikenakan, cangkul tak dipakai. D. Jika sarung tangan dikenakan, cangkul tak dipakai. Dan E. Jika sarung tangan tak dikenakan, cangkul dipakai. Jawaban ini merupakan sebuah silogisme ya. Jadi premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R, kemudian kesimpulannya adalah P maka R. Sini P adalah cangkul, kemudian Q adalah sabit. Jadi alatnya kita pakai, diambilnya sebagai PQ. Kemudian R-nya adalah sarung tangan. Nah, di sini kesimpulannya adalah P maka R, berarti jika cangkul selalu dipakai akan disertai dengan sarung tangan. Tapi karena di sini tidak jika cangkul dipakai akan sertai sarung tangan, maka kita pakai P maka R itu menjadi tidak R maka tidak P. Itu adalah sebuah ekivalen ya. Jadi P maka R itu ekivalen dengan atau setara dengan tidak R maka tidak P. Jadi tidak R maka tidak P itu di sini ditulis jika sarung tangan tak dikenakan, otomatis cangkul tak dipakai. Maka jawabannya adalah C, jika sarung tangan tak dikenakan, cangkul tak dipakai. Selanjutnya nomor yang kedua. Semua petani desa Sukamaju suka bekerja keras. Sebagian petani di desa Sukamaju adalah pedagang. Kesimpulannya adalah semua petani di desa Maju adalah pedagang dan suka bekerja keras. B, sebagian petani di Sukamaju merupakan pedagang dan suka bekerja keras. C, ada pedagang Sukamaju yang tidak suka bekerja keras. D, sebagian petani di Sukamaju adalah pedagang yang tidak suka bekerja keras. Kemudian semua petani yang suka bekerja keras berasal dari desa Sukamaju. Kita jawab tipe 1 ya. Premis semua A adalah B, maka kemudian sebagian adalah C, maka sebagian A adalah B dan C, atau sebagian A maka C dan B. Kita lihat A petani desa Sukamaju, kemudian B-nya itu adalah suka bekerja keras, kemudian dan C-nya itu adalah pedagang. Kesimpulan dari sebagian A, kesimpulannya menjadi sebagian A maka B dan C, atau sebagian A maka C dan B. Jadi, sebagian petani di desa Sukamaju suka bekerja keras dan pedagang. Atau sebagian petani di Sukamaju adalah pedagang dan suka bekerja keras. Maka di sini bisa kita lihat yang ada kata sebagian ini berarti B, kemudian D ya. Sebagian petani Sukamaju adalah pedagang dan suka bekerja keras. Jawabannya adalah B, sebagian petani di desa Sukamaju merupakan pedagang dan suka bekerja keras. Selanjutnya nomor yang ketiga. Semua sepeda motor diperlengkapi dengan speedometer. Sebagian sepeda motor berwarna biru. Sebagian sepeda motor, jadi kita mencari sebagian sepeda motor berwarna biru, mencari artinya atau pernyataan yang benar di antara pernyataan yang sudah diberikan sebelumnya. A, sebagian sepeda motor tidak dilengkapi dengan sepeda motor dan tidak berwarna biru. B, sebagian sepeda motor berwarna biru dan tidak dilengkapi dengan speedometer. C, semua motor berwarna biru dan dilengkapi sepeda motor. D, semua sepeda motor berwarna biru dilengkapi speedometer. Dan ini semua sepeda motor tidak berwarna biru dilengkapi speedometer. Kita lihat tipenya adalah tipe 2 ya. Jadi premis 1 adalah semua A maka B, kemudian sebagian A maka C. Berarti kesimpulannya itu adalah semua A yang ada yangnya, semua yang C adalah B. Berarti ada sepeda motor, B-nya adalah speedometer dan C-nya adalah warna biru, maka semua A yang C B, berarti semua sepeda motor yang berwarna biru dilengkapi dengan speedometer. Jika bermanfaat, mohon di-share ya.
Berarti kalau kita lihat di sini ada tidak jawabannya, semua sepeda motor yang berwarna biru dan dilengkapi sepeda motor. Berarti jawabannya adalah D ya. Semua sepeda motor yang berwarna biru dilengkapi sepeda motor ya. Kesimpulannya semua A dan yang C atau B. Semua sepeda motor yang berwarna biru dilengkapi sepeda motor. Berarti ini jawabannya adalah semua sepeda yang tidak berwarna biru. Jadi jawaban yang benar adalah D, semua sepeda motor yang berwarna biru dilengkapi sepeda motor. Jadi D, semua yang berwarna biru dilengkapi sepeda motor. Selanjutnya nomor yang keempat. Semua wanita senang perhiasan dan kosmetik. A, tidak senang kosmetik tapi senang perhiasan. Kesimpulan bisa kita adalah A, wanita yang tidak senang kosmetik, A, wanita yang senang perhiasan, A, wanita yang tidak senang kosmetik meskipun senang perhiasan. D, A, bukan wanita meskipun senang perhiasan. Bukan A, bukan wanita tidak senang kosmetik. Jawabannya adalah premis 1 P dan Q, kemudian premis 2-nya adalah P dan tidak Q. Nah, berarti secara pernyataan P dan Q bernilai benar adalah P benar dan Q bernilai benar. Karena P dan Q bernilai salah, maka definisi wanita pada pernyataan di atas adalah senang perhiasan dan kosmetik. Artinya kalau wanita pasti senang perhiasan dan kosmetik. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian B adalah kita sebut sebagai sebuah wanita senang perhiasan. Kemudian B, semua wanita senang kosmetik ya. Kemudian P dan minus Q bernilai salah, maka syarat wanita tidak terpenuhi yang di atas. Karena syaratnya wanita itu adalah definisinya adalah dia senang perhiasan kosmetik, berarti tidak terpenuhi karena salah satu syarat wanita itu senang kosmetik tidak terpenuhi. Karena di sini katakan tidak senang ya. Di sini tidak senang, tetapi A tidak senang dengan kosmetik, berarti di sini tidak memenuhi bagian kosmetik. Jadi tidak senang kosmetiknya dia tidak penuhi, sehingga A bukan wanita meskipun senang perhiasan. Jadi dari sini dia bukan wanita ya. Karena harus dua-duanya masuk. Kalau tidak senang kosmetik harus juga senang perhiasan. Kalau salah satu darinya itu teringkari, maka definisi tentang wanita teringkari satu dan memakai kata hubung dan, sehingga baru bernilai benar jika kedua-duanya adalah bernilai benar. Karena salah satu salah, maka A itu bukan wanita meskipun dia senang dengan perhiasan. Berarti jawabannya adalah D, A bukan wanita meskipun dia senang dengan perhiasan. Selanjutnya nomor yang kelima. Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Indah bukan peserta melukis. Kesimpulan bisa diambil dari pernyataan-pernyataan ini adalah Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. A, Indah adalah bukan peserta bela diri, peserta renang maupun kesenian. B, Indah adalah peserta melukis dan bukan peserta kesenian. C, Indah adalah bukan peserta kesenian tapi peserta berenang. D, Indah adalah peserta renang dan bukan peserta melukis. E, Indah adalah bukan peserta kesenian tapi peserta bela diri. Kita jawab. P-nya itu siswa peserta kesenian. Kemudian Q-nya adalah peserta bela diri atau renang, dan R-nya adalah peserta melukis. Kita lihat silogismenya. Premis 1 P maka Q, kemudian premis 2 adalah Q maka R, sehingga premis 3 itu kesimpulannya P maka R. Di sini dikatakan disimpulkan bahwa R tidak R, berarti Indah bukan peserta melukis. Karena tidak R maka harus tidak Q, dan karena tidak Q maka harus tidak P. Jadi kalau kita lihat Q maka R maka tidak R maka tidak Q, itu adalah ekuivalen atau setaranya. Kemudian P tidak Q, P maka Q berarti tidak Q maka tidak P. Nah, ini adalah ekuivalennya. Sehingga Indah bukan peserta melukis, sehingga Indah bukan peserta bela diri dan bukan juga peserta renang. Karena Indah bukan peserta bela diri dan bukan peserta renang, sehingga Indah juga bukan merupakan peserta kesenian. Artinya apa? Kesenian, renang, bela diri bukan peserta. Untuk Indah tidak termasuk peserta bela diri, renang, dan kesenian. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah A. Indah bukan peserta dari bela diri, peserta renang maupun kesenian. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang tak memiliki mengaku-ngaku memilikinya,
dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Imam Syafi'i. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.